Jemput pasien isoman, Satgas COVID-19 dan Kepala Desa Nele Barat ribut. Warga abaikan protokol kesehatan saat antri bansos di sejumlah daerah. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Giting. Halo, apa kabar Deta? Baik, Pram, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu Deta, sehat. ada informasi apa saja akan dihadirkan di Ayu Siang hari ini? Nah, Pram dan juga pemirsa, hari ini kita memiliki informasi nih terkait dengan sejumlah anak di beberapa wilayah di Indonesia, pemirsa. Ini menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti, terkait langkah penanganan dan juga pendampingan yang tepat agar hilangnya sosok orang tua tidak mengganggu tumbuh kembang mereka. Pemirsa, inilah Ayu Siang selengkapnya. Namun sebelumnya kita awali informasi hari ini dari puluhan warga Kelurahan Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat yang menyegel sejumlah homestay yang dianggap menyediakan jasa prostitusi. Pengelola homestay marah tak terima usahanya disegel massa. Kericuan tidak dapat dihindari saat puluhan warga mendatangi sejumlah homestay yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Warga mengamuk lantaran lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai sarana maksiat bagi pasangan luar nikah, serta praktek prostitusi terselubung. Nggak boleh kalau saya tidak menerima dan tidak beroperasional. Amarah warga ini juga dibalas emosi tak terbendung dari sepemilik homestay. Pengelola menolak lokasi usahanya disegel, padahal homestay tersebut juga tidak memiliki izin. Ya alasannya gini, kadang-kadang anak di bawah umur dimasukin juga di dalamnya ya kan. Kadang-kadang ada juga keributan, istilahnya orang dilariin ke dalam. Jadi masyarakat istilahnya sangat terganggu sekali. Pihak kelurahan akhirnya menyegel 3 homestay yang selama ini dijadikan sebagai tempat prostitusi dan tidak pernah tersentuh aparat penegak perda. Ada yang kurang enak dilihat sama mata. Seperti apa, Pak? Contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini, Pak. Maksudnya, Pak? Penginapan ini kan kita ini, Pak, penginapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi, Pak ya? Ya, kan itulah sekiranya, Pak. Warga mengancam akan membakar homestay tersebut jika pemerintah tetap mengeluarkan izin operasional. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Cikanda, Kabupaten Serang, Banten digegerkan oleh penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di dalam tumpukan pasir. Mayat tanpa identitas tersebut diduga merupakan korban pembunuhan. Mayat tanpa identitas ini ditemukan oleh warga terkubur di dalam tumpukan pasir. Mayat dibungkus dengan karpet merah bermotif bunga. Mayat ini awalnya ditemukan warga pada saat hendak mengambil pasir, namun warga curiga karena muncul bau tidak sedap. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans warna hitam, sendal jepit dan juga menggunakan tas. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Serang. Tas dari korban, karena kemarin sudah kita cek semuanya untuk sidik jarinya sudah membusuk gitu loh, jadi belum bisa kita identifikasi. Jadi sekarang kita lebih intensif lagi koordinasi dengan pihak identifikasi Polda untuk mengetahui identitas. Seorang petani di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan nekat menyiram air panas ke istrinya. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat siraman air mendidih.
Polisi menangkap Tasrik, petani yang menyiram istrinya dengan air panas setelah bersembunyi di hutan. Pelaku nekat menyiram istrinya yang sedang tertidur pulas dengan air mendidih. Kepada polisi, ia mengaku kesal dengan istri sirinya karena selalu meminta cerai. Padahal mereka sudah dikaruniai 2 anak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu korban Endang Safitri hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Ini dengan cara dia sengaja merebus air di dalam panci, kemudian dimasukkan dalam ember. Dan tengah malam di saat istrinya lagi tidur, disiram menggunakan ember itu ke sekujur tubuh istrinya, yang menyebabkan luka-luka bekas air panas yang sangat banyak dan menyebabkan istri tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Kami menangkap pelakunya ini dan kami kenakan pasal penganiayaan berat. Diduga mengalami kekerasan fisik, seorang siswa salah satu perguruan silat di Tulung Agung, Jawa Timur tewas saat mengikuti latihan. Dalam otopsi ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul di tubuh korban. Al-F berusia 23 tahun, warga desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, bersama 6 siswa lainnya mengikuti latihan bersama dibimbing 4 pelatih. Dalam latihan tersebut, pemirsa, korban diduga mengalami penganiayaan. Korban yang tidak sadarkan diri usai menerima pukulan meninggal dalam perjalanan saat dilarikan ke puskesmas. Berdasar hasil otopsi, korban mengalami luka memar di bagian dada akibat pukulan benda tumpul. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan pelatih korban, yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pada saat mereka mengadakan latihan, itu korban itu mengalami pukulan di bagian dada dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Seperti itu. Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat dibawa ke puskesmas pada saat itu. Cuman nyawanya korban tidak terselamatkan. Terlilit hutang, seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah nekat mencuri di sebuah rumah kosong. Total kerugian yang dialami pemilik rumah mencapai 30 juta rupiah. Kiprah Supri sebagai pencuri spesialis rumah kosong berakhir di tangan tim Buser Satreskrim Polres Barito Utara. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Kelurahan Melayu, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Aksi pelaku terungkap usai kedapatan menjual barang hasil curiannya melalui grup jual beli di media sosial Facebook. Pelaku menjual laptop dan televisi hasil curian dengan harga yang sangat murah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku beraksi seorang diri. Sebelum beraksi, pelaku mondar-mandir terlebih dahulu untuk memantau keadaan rumah korban. Di sosial media, orang menawarkan barang dengan harga murah. Jadi dari situ kami mendapat informasi. Selanjutnya kami tindak lanjuti. Ternyata benar apa yang dijual oleh tersangka itu hasil dari pencurian. Pelaku nekat mencuri karena terlilit utang di koperasi simpan pinjam. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Barito Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 18 tahanan Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara kabur dari sel tahanan. Ke-18 narapidana ini merusak kunci sel dan memecahkan pintu kaca. Polsek Medan Labuhan dihebohkan dengan kaburnya 18 tahanan dari dalam sel. Diduga tahanan tersebut melarikan diri dengan memanfaatkan kondisi petugas piket yang sedang lengah pada pukul 4 pagi. Mereka kabur dengan merusak gembok sel tahanan menggunakan kawat dan memecahkan pintu kaca. Narapidana yang kabur didominasi oleh bandar, pengedar, dan pengguna narkoba. Petugas kepolisian masih mengejar keberadaan tahanan kabur tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gara-gara anjing peliharaan buang kotoran sembarangan, tetangga cekcok hingga berujung kematian. Pelaku penganiayaan pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
Detik-detik aksi adu mulut hingga saling pukul antara pelaku dan korban terekam kamera pengawas. Keduanya adalah tetangga satu kompleks yang berdebat soal kotoran anjing yang membuang kotorannya sembarangan. Korban yang adalah pemilik anjing tewas dianiaya tetangganya di perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya pelaku harus berurusan dengan polisi. Motif pelaku menganiaya korban karena kesal anjing korban buang kotoran di depan rumahnya. Pelaku yang memiliki keahlian bela diri ini satu kali memukul korban ke wajah. Korban pun langsung tak sadarkan diri. Pelaku ini sebelumnya memang sudah memiliki bakat bela diri ya dari kecil, yang kemungkinan tenaganya juga kuat dan badannya cukup besar sehingga mengakibatkan korban yang sudah cukup tua, umur 59 tahun, terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kini pelaku terancam pasal tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sukabumi, Jawa Barat tewas tertimpa rumpun akar bambu saat beristirahat. Korban tewas akibat terhimpit akar bambu yang berat. Puluhan warga bahu-membahu mengevakuasi dua pekerja yang tertimpa rumpun bambu di Kecamatan Baros, Sukabumi, Jawa Barat. Korban terjerumus ke dalam jurang saat diminta pemilik pabrik batu akik untuk menebang dan membersihkan akar bambu yang ada di bibir jurang. Saat beristirahat, tiba-tiba rumpun bambu berukuran besar longsor dan menimpa kedua korban. 20 orang tadi juga diangkat, nggak keangkat-angkat, Kang. Udah parah banget. Terus Kang, kalau mereka ini apa Kang pekerjaannya di sini? Kerja di sini. Pekerja apa? Pekerja batu akik gitu. Kan tunggul yang sudah ngegantung gitu. Jadi mau dibereskan supaya tidak ketika ada hujan timbul erosi akhirnya menimpa ke bawah. Namun dia sendiri yang menjadi korban seperti itu. Siap. Bukan pekerja batu akik itu? Bukan, memang itunya pemilik lokasinya itu pemilik batu akik. Gitu kan, bukan sedang menggali batu, bukan. Dia sedang membereskan lokasi dibenahi mungkin untuk dijadikan tempat mungkin nanti menghaluskan batu dan sebagainya. Seorang korban bernama Usman meninggal dunia dengan kondisi badan remuk. Sedangkan seorang korban bernama Fitria Ramdhani berhasil diselamatkan dan telah dibawa ke rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap penjualan tabung gas oksigen palsu yang dimodifikasi dari tabung alat pemadam api ringan. Pelaku memodifikasi tabung seharga Rp700.000 untuk dijual sebagai tabung oksigen seharga Rp3 juta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus penjualan tabung gas oksigen palsu. Tabung oksigen dimodifikasi dari tabung APAR atau alat pemadam api ringan. Pelaku memodifikasi tabung pemadam api ringan dengan modal Rp700.000 untuk dijual sebagai tabung oksigen seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Kenapa ini sebetulnya berbahaya? Karena tabung APAR atau untuk pemadam kebakaran itu tidak didesain untuk oksigen. Kita tidak tahu bagaimana tank cleaningnya, di dalamnya adalah gas CO2. Kalau misalkan nanti diisi dengan oksigen, kalau misalkan pembersihannya tidak bagus, ini tentu akan membahayakan orang. Kemudian dari sisi desain tabungnya sendiri, untuk APAR tidak didesain untuk diisi oksigen. Ada spesifikasi tertentu ya untuk tabung gas oksigen itu dia harus bisa menahan sampai dengan 100 PSI dan lain sebagainya. Selain menangkap belasan pemalsu tabung oksigen, polisi juga mengungkap 33 perkara penimbun obat terapi COVID-19 dan penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video tenaga kesehatan yang membagikan surat negatif COVID-19 di bus ternyata sudah sesuai prosedur. Simak informasinya usai jeda.